Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sadio Abdul Ghifari. Saya akan menjelaskan sistem pendeteksi banjir berbasis IoT. Sebelumnya, kelompok saya beranggotakan dengan saya sendiri, Sadio Abdul Ghifari. Lalu ada Novadi Fabian Arci, lalu ada Zakwan Akbar Perdana Wijaya, lalu ada Rizky Naufal Fadlur Rahman. Baiklah, yang pertama, sistem pendeteksi banjir berbasis IoT. Sistem pendeteksi banjir berbasis IoT merupakan solusi yang sangat penting untuk meningkatkan keamanan di daerah yang rawan banjir, terutama selama musim hujan. Dengan menggunakan berbagai sensor dan teknologi IoT, sistem ini dapat memantau kondisi sungai, curah hujan, dan parameter cuaca lainnya secara real-time, serta memberikan peringatan dini kepada pengguna jika terjadi potensi banjir. Hal ini memungkinkan tindakan pencegahan dan mitigasi yang lebih efektif untuk melindungi masyarakat dan infrastruktur dari dampak banjir. Selanjutnya ada komponen utama sistem pendeteksi banjir. Yang pertama ada sensor. Sistem ini menggunakan berbagai sensor untuk memantau parameter yang terkait dengan banjir, seperti sensor ketinggian air, sensor curah hujan, dan sensor cuaca. Dari sensor-sensor ini akan dikirimkan ke gateway IoT untuk diproses lebih lanjut. Lalu selanjutnya ada gateway IoT. Gateway IoT berfungsi sebagai penghubung antara sensor-sensor dari sistem pemrosesan data. Gateway ini akan mengumpulkan data dari sensor, lalu mengirimkannya ke server atau cloud untuk analisis lebih lanjut. Lalu selanjutnya ada Node MCU yang model ESP8266 atau ESP32 menggunakan ESP32 sebagai microcontroller dalam sistem IoT. Pendeteksi banjir sangat menguntungkan karena memiliki konektivitas Wi-Fi dan Bluetooth bawaan yang memungkinkan pengiriman data ke server atau cloud secara real-time. Melalui banyak pin GPIO, microcontroller ini memiliki proses dual core yang kuat untuk pemrosesan data real-time. Lalu yang terakhir ada sistem pemrosesan data. Data yang diterima dari gateway akan dianalisis oleh sistem pemrosesan data, baik di server lokal maupun di cloud. Sistem ini akan mendeteksi potensi banjir berdasarkan parameter yang dipantau dan mengeluarkan peringatan jika diperlukan. Lalu selanjutnya sensor-sensor pendeteksi banjir. Yang pertama itu ada sensor ketinggian air. Sensor ini mengukur tinggi permukaan air di sungai, danau, atau area rawan banjir lainnya. Data ini akan digunakan untuk memantau peningkatan ketinggian air secara real-time. Yang kedua, sensor curah hujan. Sensor ini mengukur jumlah curah hujan yang turun dalam periode tertentu. Data ini penting untuk memahami seberapa banyak air yang berkontribusi terhadap peningkatan ketinggian air di area tertentu. Lalu yang terakhir ada sensor cuaca. Sensor ini mengukur berbagai parameter cuaca seperti suhu, kelembapan, tekanan atmosfer, dan kecepatan angin. Data ini membantu dalam memahami kondisi cuaca yang dapat menyebabkan banjir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Naufal. Di sini saya akan menjelaskan penjelasan. Yang pertama itu alur kerja sistem pendeteksi banjir. Yang pertama itu pengumpulan data. Sensor-sensor yang dipasang di lokasi akan mengumpulkan data terkait parameter banjir secara real time, seperti ketinggian air, curah hujan, dan kondisi cuaca. Yang kedua yaitu penerimaan data. Data dari sensor-sensor akan dikirim ke gateway IoT, yang kemudian akan meneruskan ke sistem pemrosesan data di server atau cloud. Yang terakhir atau yang ketiga, analisis dan peringatan. Sistem memproses data akan menganalisis data yang diterima dan mendeteksi potensi banjir. Jika terdeteksi adanya potensi banjir, sistem akan mengeluarkan peringatan kepada pengguna. Selanjutnya, respon terhadap peringatan banjir. Yang pertama yaitu notifikasi. Pengguna akan menerima notifikasi peringatan banjir melalui smartphone atau aplikasi mobile. Selanjutnya ada email. Peringatan banjir juga akan dikirim melalui email kepada pihak-pihak terkait seperti instansi pemerintah dan masyarakat di sekitar area rawan banjir. Selanjutnya ada alarm, sistem yang dapat mengaktifkan alarm di area rawan banjir untuk memberikan peringatan langsung kepada masyarakat setempat. Dan yang terakhir, tindakan darurat. Berdasarkan tingkat peringatan, sistem dapat mengaktifkan tindakan darurat seperti membuka pintu air atau mengaktifkan pompa untuk mengurangi dampak banjir.
Manfaat dari sistem banjir. Yang pertama, peringatan dini. Sistem ini dapat memberikan peringatan dini kepada masyarakat dan pihak berwenang tentang potensi banjir sehingga memungkinkan tindakan pencegahan dan mitigasi yang lebih efektif. Pengurangan dampak banjir. Dengan adanya sistem ini, dampak banjir dapat dikurangi melalui tindakan darurat yang diaktifkan secara otomatis, seperti membuka pintu air atau mengaktifkan pompa. Dan terakhir, peningkatan keamanan. Sistem pendeteksi banjir berbasis IoT dapat meningkatkan keamanan masyarakat di daerah rawan banjir sehingga mengurangi risiko kehilangan nyawa dan kerusakan properti. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Sekian, terima kasih. Baik, di sini saya akan melanjutkan slide selanjutnya, yaitu implementasi sistem pendeteksi banjir. 1. Pemasangan sensor. Sensor-sensor yang dipasang di lokasi yang strategis untuk memantau kondisi yang rawan banjir. Yang kedua, koneksi ke gateway. Sensor-sensor mengirimkan data ke gateway IoT melalui jaringan komunikasi yang sesuai. 3. Pengiriman data ke server. Gateway mengirimkan data yang terkumpul di server atau cloud untuk pengelolaan lebih lanjut, dikelola lebih lanjut. Yang keempat, analisis data. Data yang diterima diproses untuk mendeteksi kondisi yang mengindikasikan potensi banjir. Yang kelima, pemberian peringatan. Jika terdeteksi adanya potensi banjir, sistem akan mengirimkan notifikasi kepada pengguna atau pihak berwenang. Baik, selanjutnya, peran pengguna dalam sistem pendeteksi banjir. Menerima peringatan. Pengguna akan menerima peringatan banjir melalui berbagai saluran, seperti notifikasi, email, atau alarm. 2. Merespon peringatan. Pengguna dapat merespon peringatan dengan melakukan tindakan yang sesuai, seperti evakuasi atau pemasangan tanggul darurat. Yang terakhir, yang ketiga, memberikan umpan balik. Pengguna dapat memberikan umpan balik tentang efektivitas sistem dan memberikan saran untuk perbaikan. Selanjutnya, masa depan sistem pendeteksi banjir berbasis IoT. 1. Integrasi dengan teknologi lain. Sistem pendeteksi banjir berbasis IoT dapat diintegrasikan dengan teknologi lain seperti kecerdasan buatan, AI, dan analisis data untuk meningkatkan akurasi prediksi dan respon yang lebih cepat. Yang kedua, implementasi di kota cerdas, di smart city. Sistem ini dapat menjadi bagian dari konsep kota cerdas, smart city, di mana data dari berbagai sensor diintegrasikan untuk manajemen bencana banjir yang lebih komprehensif. Ketiga, otomatisasi tindakan darurat. Masa depan sistem ini dapat mencakup otomatisasi tindakan darurat, seperti pengaktifan pompa air atau pembukaan pintu air untuk mengurangi dampak banjir secara real time. Baik, selanjutnya akan masuk ke dalam penjelasan database yang akan dijelaskan oleh kawan saya. Baik, sekian dari saya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya akan menjelaskan penjelasan database untuk IoT pendeteksi banjir. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan entitas dan atributnya terlebih dahulu. Nah, yang pertama untuk bagian entitas, yaitu ada entitas sensor. Nah, entitas sensor ini mewakili perangkat sensor yang dipasang di berbagai lokasi untuk mendeteksi parameter yang terkait dengan banjir, seperti ketinggian air dan curah hujan, seperti itu. Lalu, untuk bagian atributnya, ada sensor ID. Nah, sensor ID ini digunakan untuk primary key-nya atau unique key-nya untuk setiap sensor. Lalu lokasi. Nah, lokasi ini digunakan untuk
memberitahu di mana sensor ini berada, seperti di sungai A, sungai B yang berjarak 10 km atau semacamnya seperti itu. Lalu ada tipe sensor yang ya tipe sensor ini mirip seperti jenis sensor apa yang kita gunakan, seperti sensor ketinggian air atau sensor untuk mengetahui curah hujan. Lalu ada status. Nah, status ini memberitahu apakah sensor itu aktif atau tidak aktif. Nah, seperti ini dia menggunakan tipe data enum, yaitu aktif atau tidak aktif seperti itu. Lalu ada tanggal pemasangan atau date. Nah, ini jadi tanggal pemasangan ini berguna untuk memberitahu kapan sensor ini digunakan seperti itu. Lalu yang kedua ada pembacaan sensor. Nah, jadi pembacaan sensor ini gunanya untuk menyimpan data yang dikumpulkan oleh sensor pada waktu tertentu. Nah, seperti atribut pembacaan ID ini adalah primary key-nya ya, untuk membedakan dari tiap step pembacaan sensor. Lalu ada sensor ID. Nah, sensor ID ini adalah foreign key dari sensor. Jadi sensor ID ini yang melakukan pembacaan lalu masuk ke dalam pembacaan sensor seperti itu. Lalu ada waktu pembacaan, yaitu di mana tipe data ini atribut ini yaitu ketika membaca ini dilakukan. Lalu ada nilai. Nah, nilai ini membaca float. Jadi misalkan tinggi air adalah berapa cm dan semacamnya seperti itu. Lalu ada pengguna. Nah, di sini. Nah, pengguna ini memiliki entitas pengguna ini mewakili pengguna sistem yang bisa menerima peringatan dan merespon menerima peringatan dan merespon. Lalu juga pengguna bisa berupa individu, instansi yang berhubungan dengan penanggulangan banjir. Nah, jadi memiliki atribut, pengguna ini memiliki atribut seperti pengguna ID, seperti primary key-nya pengguna ID ini pembeda dari setiap pengguna, misalkan ID instansi atau ID untuk individu seperti itu. Lalu untuk nama, nah nama ini adalah nama dari instansinya atau nama individualnya. Misalkan saya Zakwan, berarti nama pengguna ID-nya sekian, nama saya adalah Zakwan dan sekian sebagainya. Nah, lalu email, nah emailnya adalah email dari penggunanya, lalu nomor telepon adalah nomor dari penggunanya, nomor telepon dari pengguna, terus alamatnya, alamat ini berupa alamat rumah atau kantor di mana sensornya digunakan. Pengguna itu menggunakan sensor itu. Jadi istilahnya alamat ini digunakan untuk mengetahui alamat dari pengguna sih sebenarnya. Jatuhnya seperti itu saja. Lalu peringatan. Nah, entitas peringatan ini gunanya untuk menyimpan informasi tentang peringatan yang dilakukan dikeluarkan oleh sistem berdasarkan data dari sensor. Nah, ini jadi gunanya dari peringatan. Nah, peringatan ID ini memiliki atribut. Nah, peringatan ini memiliki atribut yaitu peringatan ID yang memiliki tipe data integer. Ya, seperti sebelum-sebelumnya peringatan ID ini digunakan untuk mengetahui pembedaan data unique key. Lalu juga ada sensor ID. Nah, sensor ID ini foreign key dari sensor. Jadi dia ini yang memicu peringatan. Dari sensor ini mengirimkan peringatan kepada entitas peringatan gitu. Lalu masuk ke waktu peringatan. Nah, waktu peringatan ini ketika peringatan itu dikeluarkan. Lalu ke tingkat peringatan. Jadi waktu peringatan jadi digunakan ketika atribut ini ketika mengeluarkan peringatan ya. Waktu peringatan itu memberikan waktu kapan peringatan itu dikeluarkan gitu. Lalu ada tingkat peringatan. Nah, tingkat peringatan ini misalnya seperti rendah, sedang atau tinggi. Nah, jadi kalau misalkan terdeteksi banjir rendah, maka disiap-siapkan untuk para pengguna untuk berhati-hati. Lalu sedang, lalu juga ada tinggi. Nah, tergantung levelnya. Ketika dia sedang, ketika dia tinggi, maka setiap pengguna akan mendapatkan notifikasi seperti itu. Lalu tindakan. Nah, tindakan ini tindakan aja. Ini sepertinya saya salah ya. Masukkan deskripsi ini. Deskripsi ini biasanya digunakan untuk mengetahui mungkin
di mana tempatnya atau sudah berapa tingginya, deskripsi ini penggunaannya. Lalu kita masuk ke respon peringatan. Nah, entitas respon peringatan ini, ya bagian ini. Nah, di respon peringatan ini ada yang namanya respon ID seperti sebelum-sebelumnya, unique key-nya membedakan dari step-step respon. Lalu ada peringatan ID. Peringatan ID ini seharusnya masuk sini. Oh, sudah masuk. For agent key dari peringatan ya. Jadi ID ini memasukkan peringatan yang direspon oleh for agent key. Lalu ada pengguna ID. Nah, jadi respon peringatan itu diberikan ke pengguna. Seperti ini. Jadi ID pengguna yang merespon peringatan gitu. Lalu ada waktu respon. Nah, waktu respon ini ketika pengguna merespon peringatan tersebut. Seperti itu. Lalu ada tindakan. Nah, tindakan ini yang diambil pengguna sebagai respon, misalnya evakuasi, pemasangan tanggal darurat dan lain sebagainya. Seperti deskripsi ini ya. Hampir mirip. Nah, lalu kita akan menjelaskan relasinya. Nah, yang pertama ada sensor. Nah, sensor ini berhubungan dengan pembacaan sensor. Dengan hubungan satu ke banyak atau one to many, satu sensor dapat memiliki banyak pembacaan sensor. Berarti dari sensor ke ini adalah one to many. Lalu dari sensor dengan peringatan. Nah, sensor dan peringatan ini memiliki one to many karena satu sensor dapat mengeluarkan banyak peringatan. Seperti itu. Lalu ada peringatan ke respon peringatan. Nah, respon peringatan ini adalah one to many karena satu peringatan dapat direspon oleh banyak pengguna. Seperti itu. Lalu ada pengguna berhubungan dengan respon peringatan. Pengguna berhubungan dengan respon peringatan. Nah, ini adalah one to many karena satu pengguna dapat merespon banyak peringatan. Seperti itu. Nah, kita akan mencoba memfilter ya atau menggunakan SQL query yang seperti memfilter nama tempat atau semacamnya, atau menjelaskan tabel sensor kayak tipe sensor apa aja, tipe sensor ketinggian dapatin data apa aja. Nah, kita akan coba. Sebentar, saya pause dulu. Baik, saya sudah membuat beberapa contoh menampilkan semua data dari sensor dengan tipe tertentu, seperti menampilkan peringatan dengan tipe tertentu. Jadi ada 6 query yang saya cari. Ini kenapa dia putih? Mungkin nanti akan kita coba. Nah, seperti ini ya. Ini ada putih nih. Coba saya hitamkan semua dulu biar kita melihat. Nah, pertama kita akan menampilkan semua data dari sensor dengan tipe tertentu. Nah, jadi query ini menampilkan semua data dari tabel sensor dengan tipe sensor tertentu, misalnya ketinggian air. Kita akan coba seperti ini, kita akan kirim. Nah, jadi di sini sensor akan mengeluarkan statusnya, aktif itu sebagainya. Nama pemasangannya sekian. Kita lanjut lagi, kita akan lagi. Nah, ini menampilkan peringatan dengan tingkat tertentu. Nah, misalkan kita mau tingkat peringatan tertinggi saja yang kita anukan, kita tampilkan ya, kita copy ya, kita lihat di sini. Nah, maka di sini akan mengeluarkan tingkat peringatan tinggi saja di peringatan ID. Seperti itu. Ada deskripsinya ya. Seperti itu. Lalu kita akan menampilkan semua sensor dan pembacaannya. Nah, kita coba. Maaf, ada kesalahan teknis. Jadi untuk menampilkan semua sensor dan pembacaannya, jadi query ini menampilkan semua sensor beserta data pembacaan dari tabel pembacaan sensor. Nah, kita coba. Kita masuk ke kotak query. Nah, dia akan memberikan seperti ini, sensor ID 1, sensor 2 jadi Bandung dan sebagainya. Ini saya lihat sensor ID, lokasi, tipe sensor, waktu pembacaan, dan nilai. Dari sensor ke join ke pembacaan sensor, sebagainya. Lalu yang selanjutnya ada menampilkan peringatan beserta sensor yang mengeluarkan peringatan. Nah, jadi query ini akan menampilkan semua peringatan beserta sensor yang mengeluarkan peringatan tersebut.
Saya sudah membuatnya beberapa. Jadi kita menghemat waktu. Kita kirim. Nah, dia maka akan memfilterkan seperti ini. Selanjutnya, lalu kita menampilkan semua respon peringatan beserta pengguna dan peringatan yang direspon. Nah, kita contoh query-nya seperti ini. Nah, respon 10 tinggi, ketinggian air melebihi batas normal di Jakarta Utara, punya Andi, lalu emailnya adalah Andi example sekian bla bla bla, waktu responnya jam berapa, tindakan yang diambil apa, seperti itu. Lalu yang terakhir, menampilkan sensor dengan peringatan tingkat tinggi. Nah, jadi di sini query ini akan menampilkan semua sensor yang pernah mengeluarkan peringatan dengan tingkat peringatan tertinggi. Kita buktikan. Nah, seperti ini. Jakarta Utara, Bandung dengan air aktif segala macam. Seperti itu. Baik, saya rasa untuk penjelasan database sekian. Saya Disa Purnawardana Wijaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.